dari nisfu Sya'ban. Nisfu atau setengah Sya'ban atau bulan Sya'ban. Yang pertama dalam hadis riwayat Imam Sakir dari jalurnya sanad dari Abu Umamah Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam la turaddu bihinna yang tidak akan tertolak bihinna di dalam 5 malam itu ada kuasa, yaitu doa. Itu bebasnya ada 5 malam yang doanya Allah tidak tolak. Apa 5 malam itu? Pertama adalah Lailatul min awwali Rajab. Pertama malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua Lailatul min nisfi Sya'ban. Yang kedua malam nisfi Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Jumat, yaitu malam Jumat. Yang keempat Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Jadi dari pertamanya adalah ada 5 malam yang doanya tidak akan ditolak Allah kalau kita malam berdoa. Nah, salah satunya Sya'ban. Nah, para ulama mengambil kesempatan kita untuk berdoa pada malam hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والأزواج والذريات عليهم الله سبحانه وتعالى من والدينا وبيكم وأخواتنا وأخوات وأخواتنا وأخواتكم كافة المسلمين أجمعين أينهم الفاتحة Dia berkata, "Masalul ladzi yuqimu atau sholat." Perumpamaan orang-orang yang mendirikan sholat. Kemarin kita bicara antara sholat zahir dan batin. Ada korelasinya antara gerak kita dengan hati kita. Maksud batin itu
af'alnya perbuatan kita seluruh anggota badan. Ketika istiqol perubahan semua berat badan. Jadi pun kaidah ini berat badannya apabila dibiarkan tidak menghilangkan keabsahan sholat. Ketika kita takbir dan dari sini kan takbir raful yadain, mengangkat dua tangan, mencibai angkat ini dari kita, mencibainya tangan ini diangkat ke pundak. Ketika bahasa mencibai ada perbedaan pendapat. Jadi ngangkatnya apa angkat begini atau angkatnya begini? Ya, biasanya ada istilah para umat. Dari pun para mujahid, para imam-imam sudah biasa berbeda pendapat. Jadi teorinya begitu. Itu perbuatan zahir kita. Jadi ketika mencibai, waktunya dia mengangkat dua tangan, hukumnya sunnah. Sunnahnya adalah sunnah hayat. Artinya hayat apabila ditinggalkan tidak menghilangkan keabsahan. Dan misalnya kita bagaimana takbir aja, kalau tangan gelangkan. Kita itu kalau takbir gitu, jadi tangan gelangkan. Ini kita bukan hukum ya, hukum sunnah hayat. Tapi kalau dipakai sunnah di Rasulullah, kalau menjadi sunnah Nabi ya diangkat. Kalau menjadi, nah, ketika perbedaan mengangkat ini banyak ketebalan hadis-hadis yang berbeda tentang penafsiran. Ya kalau dari mana Imam Syafi'i mengangkat dari ini posisinya nama diangkat ditarik kan begitu. Tarik ini mencibai baik maksudnya ke arah pundak. Jadi posisi tetap begini. Tapi ada persepsinya berpendapat karena diangkat pundak jadi begini. Kita nggak permasalahan untuk diangkat ya. Adapun batasnya bagaimana? Syafi'i mengatakan batasnya ini kalau kita ini posisi bawah ringan ini. Jadi kalau ada berbeda batas wajar karena berbeda persepsi ya. Jadi kalau yang mencari pundak ya turun pundak. Seperti gitu. Tapi intinya raful yadain mengangkat dua tangan, sehingga prakteknya yang berbeda. Jadi kalau ada yang begini ya nggak apa-apa ya, karena mencibah ini kan maksudnya diangkat ke arah pundak, ya. Gini. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap juga ke arah pundak, tapi ini posisinya lurus. Nah, gini. Tapi ada juga yang begini Pak. Jago karate zaman dulu, takbir lurus. Ada yang begitu? Kasihnya tetangganya. Nah, itu ini contoh zahir ya. Contoh zahir. Kalau tadi begini loh Bapak tadi. Yang begini itu karena mengambil dalil berkata pendapat saya. Itu kila. Kalau kila ya lagi. Kalau ada dalam kitab namanya kila itu minoritas pendapatnya. Tapi ada pendapat. Jadi ketika ngangkat ini, ketika waktu yumna alal yusra ya. Ketika menurunkan ya waktu yumna alal yusra, bahasa fikihnya itu menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, itu kan Nabi menyuruh di pergelangan. Ya. Tapi ketika jatuh begini, ada yang berpendapat kilan ya, pendapat ketika ini tangan kanannya disiniin. Maksudnya apa? Setiap gerakan katanya tangan kanan lebih dulu. Nah kalau tangan lebih dulu maka posisi dijatuhnya di bahasa diginiin dulu gitu ya. Nah gitu. Tapi sekali lagi kila ya, pendapat yang minoritas. Tapi kalau umumnya sudah karena kalimatnya waktu yumna alal yusra, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri kan tetap aja tangan kiri, tangan kanan menyimpan, nggak ada permasalahan. Ya, cuman Syafi'i dari Imam Ghazali ketika menyimpan pergelangan tangan telunjuk kiri depan ini, gitu. Kalau upaya nggak apa-apa, yang penting pergelangan. Jadi sekali lagi kalau seandainya ada yang ketika Allahu Akbar dia kemari, ya gitu, diputar gitu. Itu karena apa? Meletakkan tangan kanan ini didahulukan, itu aja masalahnya. Tapi sekali lagi ini bukan jumhur ya. Kalau kita bicara jumhur itu mayoritas ulama. Jadi kalau ulama 100 ternyata 75 itu kan mayoritas itu. Tapi kalau yang begini minoritas. Ya artinya ada berpendapat. Tapi ada pendapat ini, wah letakkan kan kanan dulu jatuh sama tangan kiri. Ya, karena ini nggak mungkin bareng kan. Kalau begini kan tangan kiri duluan, ini nggak bertanganan.
Nah, tangan kanan tetap aja diputar gitu. Jadi bahasanya gitu kan. Jadi kalau ada sebelah kita begitu ya nggak apa-apa, ada pendapatnya tangan kanan ya. Terus sekali lagi, ini pendapat minoritas, gila. Tapi ada pendapat. Sama seperti nanti menentukan satu Ramadan kan gitu kan. Udah semuanya mengatakan bahwa besok jadi besok ada. Ya. Ada minoritas, tapi kelompok mayoritas nanti kesepakatan votingnya paling banyak. Gitu aja. Jadi bukan tidak ada berpendapat, ada. Jadi kalau misalnya kita biasa begini, pakai Allahu Akbar gitu, udah terusin aja nggak apa-apa kan. Emang ada berpendapat kan gitu. Nah, jadi ya lagi. Nah gitu. Kenapa? Kanannya jatuh duluan itu alasannya begitu. Ya. Jadi ya itu pendapat. Kita hormati pendapat. Ya. Ini yang saya maksud adalah zahir. Ya artinya gerakan-gerakan tubuh kita. Kemarin sholat yang zahir, sholat zahira dengan sholat batin. Jadi semua itu gerak-gerakan yang kita lakukan. Ya diujar ketika ruku dan ketika iktidal, kemudian juga. Ya kemudian ketika kita sujud, juga duduk juga dibagi tiga, ada duduk istirahat, ada duduk tawarruk, ada duduk apa namanya, duduk satu lagi itu istirahat, ya, itu duduk juga dibagi tiga. Nah itu yang saya maksud ini artinya sholat zahir, sholat dengan gerakan. Nah, Imam Ghazali mengungkapkan analoginya masalul ladzi tuqimu surat as-salat zahir, perumpamaan orang-orang yang mendirikan bentuk sholat zahir wa yaqulu min haqiqatihi batin, tapi dia lupa lalai dengan hakikat batinnya, ya. Itu kama salil ladzi yuhdi lima libil azim, itu seperti seseorang yang menghadiahkan kepada raja yang besar wasifatan mayitan, kepada seorang pelayan tapi yang mayit, yang sudah menjadi mayit mati lalu hatian, nggak ada ruhnya. Jadi bahasanya gini, kalau orang zahir saja tapi batinnya nggak ada dalam sholat, ya, artinya gerakan saya tapi artinya tidak batin. Ini maksudnya apa? Khusus masuk dalam keadaan pekerjaan batin, ya, karena ini pekerjaan punya amal yang batin. Mungkin sederhananya gini, kalau zahir saja tapi tidak ada, itu seperti seseorang menghadiahkan kepada pelayan tapi pelayannya nggak punya ruh, seperti zombie gitu kan. Mau disuruh susah gitu kan, hanya ngerjakan saja. Kenapa? Salah satu bagian kegiatan ikhlas tadi, ya, konsentrasi ikhlas juga, kemudian berkaitan dengan masalah khusus juga, itu merupakan ibadah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ikhlasu wa ibadah. Ikhlas itu merupakan proses ibadah. Jadi semua apapun ikhlas. Ya. Tapi masuk konsentrasi, ya, itu ada hubul qalbi, hati menyaksikan, hadir. Korelasinya akal juga. Nah, akal ini sebenarnya bagian sulit tadi. Suudul akli, akal juga itu menyaksikan. Jadi ketika kita gerakan rukun yang tadi, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kemarin kata Imam Ghazali, paling tidak kita paham ketika Allahu Akbar itu ya Allah Maha Besar, semua kecil. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, dinafikan semua makhluk, yang besar adalah Allah. Karena kita kepada Allah. Jika ulama mengatakan as-sholatu minal akhirah, sholat merupakan kegiatan akhirat. Fa idza dakhalta fiha, kalau kamu sudah masuk kepada koridor sholat, kharajta minad dunya, kamu udah keluar dunia. Masuk keluar dunia bukan mati, semua konsentrasi kepada akhirat, kepada sholat gitu kan. Bukan berarti kharajta minad dunya mati, bukan. Jadi ketika kita takbir, maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir itu membesarkan Allah, ihram itu sesuatu diharapkan. Selain bacaan itu sifatnya haram. Maka ketika kita udah takbir, batalin juga kalau bukan karena masyarakat itu kan jadi haram. Atau kemarin kita bicara ketika kita sholat ada orang yang menggodai kita, ya, itu juga hukumnya haram karena kita sedang berkomunikasi kepada Allah. Bagaimana komunikasi kepada Allah ketika suratul Fatihah kita baca, Allah menjawab pertanyaan bacaan kita. Dalam satu hadis qudsi,
Syekh Imam Ibnu Katsir mengambil satu hadis tentang bagaimana sholat menjadikan media komunikasi. Allah Ta'ala berfirman, "Wasaltu sholata baini wa baina abdi misbain." Wasaltu sholata, makna sholat tadi bukan sholat, surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini ada 12 nama surat Al-Fatihah. Termasuk surat sholat. Ada surat Wabi, surat Kahfi, surat Satu Matani. Jadi ada 12 nama surat Al-Fatihah termasuk surat Fatihah, surat sholat karena dibaca setiap sholat yang merupakan rukun. Maka aku surat baini wa min abdi bisbain. Aku bagi surat Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku. Wa idza qala alhamdulillahil alamin, Allahu ta'ala abdi. Ketika kita baca alhamdulillahil alamin dalam rangkaian Fatihah di dalam salat, bukan dalam salat, Allah menjawab, hambaku sedang memuji kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah Ta'ala menjawab kepada kita, naati, hambaku sedang menyanyi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, majidan dan abdi. Ketika membaca kalimat Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku sedang membesarkan, mengagungkan. Dia kena dua, dia kena stain. Ketika membaca kalimat itu, hadza baini wa baina abdi stain. Wa idza sa'ala, ya. Antaraku dan antara hambaku, ya. Apabila hambaku dia minta, maka akan aku berikan. Kalimatnya iya karena itu ya. Itu Allah menjawab. Salah satu media komunikasi dalam ibadah, sholat merupakan media komunikasi. Maka haram jika orang sedang sholat digodain, tapi jarang orang tua godain, kecuali anak-anak ya. Dulu ada anak bangsa zaman remaja ketika rasa baik kita menunjukkan menang lahir. Tapi orang lain kita godain kalau di rumah sama gini kan godain gini kan. Ya artinya diharamkan. Kita kembali. Maka katakan as-sholatu minal akhirah. Sholat itu merupakan kegiatan akhir. Fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Maka ketika kamu masuk sholat, kamu seakan-akan keluar. Nanti keluar dunia semua aktivitas di dunia itu dihilangkan. Sehingga masuk kepada yang dinamakan khusyuk, bahwa kita konsentrasi. Bisa nggak? Ya karena ini ikhtiar. Ya, kita harus konsentrasi, harus khusyuk. Berarti itu sulit. Makanya riyadhahnya latihan terus. Yang sholat 5 kali kan. Kadang-kadang 2 rakaat khusyuk, 1 rakaat kagak. Tapi alhamdulillah itu kecil daripada di rumah, baru takbir akan berantem Pak, menagih Pak, gitu. Nah, maka mengupayakan ikhlas tadi ya, supaya khusyuk. Nah, maka orang kita minat. Yang maksud khusyuk ini pekerjaan batin, ya, pekerjaan hati. Kalau tadi pekerjaan zahir. Maka Imam Ghazali menganalogikan. Kalau seorang hanya mengandalkan surat sholat, bentuk sholat saja, tapi menafikan atau lupa min hakikatiyah batin, hakikat batin tadi, kama tadi tadi yubil di malikin azim, itu seperti dia memberikan hadiah kepada raja yang besar, sifatan majitan la ruhafiha, seorang pelayan tapi tidak ada ruhnya. Jadi gambarannya seperti ini. Jika kita melakukan sholat, jadi kegiatan sholat itu. Kalau kita bicara sah dan tidaknya, bukan dilihat dari itunya. Oh berarti kalau orang khusyuk nggak sholat, tidak. Kalau dia masuk rukun dan syaratnya sah, sholat tetap sah. Apa perbedaannya? Kalau sholat sah nggak punya ajar, kalau bikin namanya ajar diulang nggak perlu karena udah sah. Yang jadi masalah ini qabul ibadah. Yang bicara apakah ibadah kita terima atau tidak? Ibadah diterima yang pertama as-sihhatun niyyah, pertama kebenaran niat. Nah, kedua al-mas'uriyah, sesuai dengan tuntunan Nabi syariat. Akhir itu masuk ke dalam hati kita ya, kita hati kita. Nah, ketika kita khusyuk, ya, itu juga menyempurnakan keikhlasan seorang. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara kalau zahirnya tetap kita ibadah sholat, tapi batinnya melayang-layang. Secara hukum fikih
Kalau dia mengikuti rukun dan syaratnya tetap sah sholatnya. Ya. Hanya saja nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kalau khusus ini kan lebih sempurna, ya, di dalam memberikan nilai-nilai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sepanjang itu. Berarti ketika orang zahirnya sudah bagus, batinnya misalnya melayang-layang, ya, itu tidak bisa tetap sah. Hanya mungkin nanti akan dilihat nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat. Sementara demikian mungkin ada yang mau bertanya, silakan berkaitan dengan sholat ataupun yang lain silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita sudah tadi banyak dari semua hampir seluruh Indonesia itu melaksanakan pertengahan bulan Syaban terutama untuk Syaban. Itu untuk dari sendiri untuk Syaban itu gimana? Oke, itu pertama. Yang kedua, masalah doa dalam Islam. Kita berdoa meminta sesuatu pada Allah, tapi kita juga harus ikhlas dalam apa yang harus kita dalam doa kita. Kalau kita berdoa itu apakah kita tidak ikhlas dalam apa yang kita minta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nisfu Syaban, nisfu atau setengah Syaban, atau bulan Syaban. Yang pertama dalam hadis riwayat Ibnu Sakir dari jalurnya sanad dari Abu Umamah. Sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 5 malam la turaddu fihinna yang tidak akan tertolak fihinna di dalam 5 malam itu ada kuasa, yaitu doa. Itu maksudnya ada 5 malam yang doanya Allah nggak tolak. Apa 5 malam itu? Pertama adalah Lailatul min awwali Rajab. Pertama malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua Lailatul min nisfi Sya'ban. Yang kedua malam nisfi Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Jumat, yaitu malam. Yang keempat Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Jadi dari pertamanya adalah ada 5 malam yang doanya tidak akan ditolak Allah kalau kita malam berdoa. Nah, salah satunya Sya'ban. Nah, para ulama mengambil kesempatan kita untuk berdoa pada malam hari itu. Terus pertanyaannya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW apakah mengerjakan juga supaya kita mengerjakan kita? Nabi mengerjakan. Bahkan Nabi ketika itu dibangunkan oleh malaikat Jibril. Terbaca dalam kitab Nurul Nasuhin itu ada hadis ketika malam Nabi sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atani Jibril alaihi salam." Tiba-tiba Jibril datang pada malam hari itu. Lailatul nisfi Sya'ban, pada malam Sya'ban. Ketika datang Jibril sambil mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwaabas samaa'i wa abwaabur rahmah." Wahai Muhammad, malam ini adalah malam yang dibukakan pintu-pintu langit dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu kata malaikat Jibril, "Washolli." Kalimat itulah fil amal. Oleh karena itu bangun malam hari ini. Washolli dan sholat. Setelah sholat warfa' sakat wajadeka. Setelah sholat angkat kepala kamu dan kedua tangan kamu. Ini berdoa. Ya. Itu isyarat dari malaikat Jibril. Ambil lagi itu dibangun kaget juga kan. Ketika juga kan. Kaget, nanya lagi dalam bentuk ini namanya taufik, menguatkan. Nanya lagi, "Ya Jibril, mana Lailah?" Wahai Jibril, malam apa ini?
Akhirnya jawab lagi. Lailatul tuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Itu kalimat sesuai. Jelaskan majelis malam hari ini adalah malam yang dibukakan 300 pintu rahmat. Kalau kita kembali aspek kemarin kita bicara masalah rahmat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. 99 ditahan nanti di akhirat, 1 diberikan ke dunia. Dan di dunia 1 itu jauh-jauh. Maaf bahasa jauh-jauh sebagai rahmat dalam bentuk ampunan, rahmat dan sebagainya semua. Nah, malam ini 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana malaikat Jibril kepada Nabi, "Fa'idullahu ta'ala pinjam ini, maka mintalah ampun kepada Allah atas semua dosa." Kecuali apa? Tidak ada 90 item dosa yang pada hari itu malam itu tidak diampuni. Sama Allah yusyrik billahi syai'an, sama orang yang syirik kepada Allah. Kedua, illa man sajiran, dua orang yang suka mampu buat sihir. Sekarang ada sihir ya. Sekarang sihir itu ada. Kemudian yang kedua, al-kahinan, suka berdukun, bahasa dukun, bahasa kerennya paranormal. Orang pintar, mana ada orang pintar? Di sana berbohong, kahinan, tiga ya. Keempat, musyahinan, orang suka bermusuh-musuhan. Yang kelima, Amr bin Khamr, orang yang terus-menerus minum khamr. Yang enam, wakilah riba, orang yang masih makan riba. Ketujuh, al-musiru ala zina, yang suka masih berbuat zina. Itu ya. 8, hukukul liwaldain, masih berbuat dosa kepada orang tua. 9, an-namam, amam ini adu-domba. Beda dengan gibah. Kalau gibah kita kalau namimah itu adu-domba. Nah, 10, qat'ir rahim, yaitu memutuskan hubungan silaturahmi. Tapi kata malaikat Jibril, fa'idwa'i ya. Fa'idwa'ilah hatta yatubu. Semua bisa diampuni kalau dia benar tobat kepada Allah. Jadi kalau malam itu nggak tobat, dia nggak mendapatkan 300 itu rahmat tadi. Tapi kalau tobat benar-benar, maka Allah buka. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendengar itu, Rasulullah SAW, Nabi menunda keluar, ambil wudu, sholat. Bahkan ketika sujud terakhir, itu Nabi sambil nangis. Maka ketika habis sholat, ya min sujudi bagian. Maka ketika sujud terakhir, ya, di dalam sholat tadi, dalam sholat ya, bagian Nabi menangis. Dan baca Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Ya, Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada kamu min iqabika dari azabmu, dari hukumanmu, wa sakhatika dan kemarahanmu. La ukhsi salat alaika anta kama ma'ta ala nafsi. Alhamdulillah tarbo, ya. Dan tidak menghitung-hitung pujian kepada kamu, ya, sehingga kamu repot. Ini pernah dibaca, doa ini pernah dibaca oleh seorang yang ketika itu umur 500 tahun, ketika dimasukkan ke dalam surga dia ngeyel. Jadi pernah ada cerita malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi bahasa ini, ya Rasulullah, dulu ada orang yang hidup 500 tahun. Pokoknya semua fasilitas Allah berikan. Suatu ketika Allah masukkan ke dalam surga, katakan ya ibadi udkhulul jannata bi rahmati, kata malaikat Jibril. Hambaku, silakan masuk surga dengan rahmatku. Dia jalan. Tapi jalan dengan ngeyel. Bal beramal ya Allah. Bahkan dengan amal, bangganya dengan amal. Allah dengar ditarik lagi. Nah, gitu. Kata Allah, yuk kita hitung-hitungan, banyakkan amalmu apa rahmatku. Kamu diberikan umur 500 tahun, dengan fasilitas semua ada, sedang ambil. Jadi rezeki Allah berikan. Kamu berikan kesehatan. Seandainya rahmatku dalam bentuk sehat, itu rahmat bentuk sehat ada ini. Saya ambil, jangan banyak-banyak 100 tahun lah. Kamu bisa nggak dalam kondisi sakit mati istiqomah ibadah? Kalau rahmatku dalam bentuk rezeki saya ambil, mampu nggak kamu? Mencari rezeki tanpa diriku.
Dia menangis. Nah, artinya sih ketika menangis dia sholat sujud baca doa ini. Jadi Nabi baca doa sebagaimana doa pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi ada dalilnya. Allahumma inni a'udzubika min iqabatika wa sukhtika. Itu doa Nabi. Artinya apa? Dalil ini menguatkan memang nisus sabar Nabi melaksanakan sholat. Maka ulama sepakat. Nisus sabar, yuk kita sholat. Apa yang paling sholat yang paling nilainya tinggi? Sholat tasbih. Sholat tasbih jarang. Banyak itu. Jadi kalau maghrib sampai isya, maghrib isya baca yasin, jam 8 bulan itu sholat tasbih ramai-ramai. Sholat tasbih ini Nabi sudah memberikan informasi kepada pamannya, Ibnu Abbas, supaya sholat tasbih ini tiap hari. Kalau nggak bisa, saya lakukan ya seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur itu. Abang dulu nggak pernah saya tasbih. Ya boleh. Nah, artinya di sini menghidupkan malam mustafa. Nah, kenapa kok baca yasin? Nah, ini kan ada asbab kubur bahasanya silsilahnya. Karena yasin ini paling pertama yasin merupakan jantung Quran. Yasin mudah sekali sesuai dengan keinginan kita. Ya, makanya setiap keinginan semua pasti baca yasin. Mulai dari orang menikah baca yasin, anak lahir, anak teman kalau cerai baca yasin. Apa? Dan saya punya kitab tafsir yasin. Hamid ada mengatakan bahwa setiap bulan kita baca yasin tergantung keinginan kita. Gitu ya. Keinginan kita baca yasin nggak apa-apa. Nah, baca yasin itu tujuannya apa? Karena malam itu malam dikabulkan, maka yuk ramai-ramai kita baca yasin. Gitu. Jadi apa anak baca yasin? Nabi nggak baca yasin, cuma sholat malam. Tapi ulama mengatakan kesempatan maghrib itu berdoalah. Kalau berdoa baca Quran. Jadi kalau ditanya, ada nggak dalilnya Nabi baca yasin malam itu? Nggak ada dalilnya. Tapi ulama yang menerapkan itu supaya apa? Ketika itu setelah kita berdoa kepada Allah. Itu udah berubah. Kemudian antara malam dan siang ada berbeda pendapat. Makanya ada apa dengan malam? Kenapa kok ada kebanyakan yang terjadi malam? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita pahami, ya kita kaji. Contoh dalam surat 3 ayat 190, Imran, Inna fil khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Ayatin sungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, ada kalimat ya itu diperuntukkan bagi orang-orang berpikir. Sehingga para ulama berarti perbedaan malam siang, maka ada surat khusus surat malam kan? Ya. Al-Lail surat 92. Maka Allah katakan pakai waw kosong demi wal-laili idza yasha, demi malam. Kalau bersumpah, kalau kata ulama tafsir, setiap Allah bersumpah itu setelah sumpah tadi itu ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita kaji, harus kita perhatikan. Kalimat wal-laili idza yasha, demi malam yang penuh siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang demi siang yang terang-terang. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi pencipta laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, yang usaha kamu beda-beda, artinya usaha siang, malam untuk ibadah. Jadi setiap malam ada keistimewaan, apalagi malam-malam yang tadi lima tadi. Kadang-kadang kita terlena, nunggu setahun sekali musyawarah. Padahal malam Jumat pun ada malam-malam mustajabah. Teman kita malam-malam mustajabah nggak dipakai malam Jumat. Sampai-sampai WA itu sampai malam sunnah gitu. Itu banyak. Ya begitu ya. Sebenarnya banyak dalil ya, tapi menguatkan kita supaya yuk besok kalau hitungan saya sih di almanak saya susah banyak jatuh malam Jumat gitu ya. Salah. Dan sahabatnya mungkin malamnya ya. Kita bikin ya subuh jam 9 sholat tasbih, Masya Allah. Jam 10 jadi ikut. Yang lama sholat tasbih lah. Paling-paling setengah jam, 4 rakaat. Kalau malam masna dua-dua, ya. Jadi sekali naik itu 75 tasbih. Kalau 4 rakaat berarti 3 tasbih. Dan setengah jam lah, tapi tergantung sukunya juga.
Sebelum mau jawab bisa gitu. Saya ingat ya, tahun 2016 ya, dulu di Pak Tito menjadi Kapolri, kita itu zaman Sultan, hubungannya di Jakarta Selatan. Abu Sahabat ya, kita orang Palembang, orang kita Galuh. Ustaz bagi Yasin, Bang Yasin, ngapain Ustaz? Di kesempatan Quran Bang. Tapi itu kan dia kalian 4 ya. Akan dia junior. Ya kita protes, lama kan? Enggak, 9 jam. Iya boleh, sholat lah kita. Anak buah ini pokok itu. Sholat cepat, ini susah apa itu? Terserah minta apa aja, menurut dia ada. Ternyata pas berpuasa dia apa? Dia diangkat kemudian lebaran seminggu syukuran umat. Ustaz syukuran dan tahu ini dia ada remonya ketahuan ya namanya ada. Bisa nggak ke rumah? Pas saya jam lagi itu 15. Pak dulu aja Pak ya. Malam minggu mau nggak bisa. Nah artinya ada sesuatu yang menjadi keinginan itu bisa jawab. Ya. Tapi seandainya keinginan kita yang bisa jawab, nggak usah ngambek. Mungkin Allah lebih tahu daripada keinginan kita. Kembali yang kedua tadi berkaitan dengan doa. Doa bahasa kita meminta. Maka dalam hadis qudsi ada alaikum bidu'ai wal mas'alah wa alayya al-istijabatu wal aqam. Ini harus dipahami ya diskusi ini coba bahasanya. Kalau sederhana, hamba-hambaku alaikum bidu'ai wal mas'alah. Hendaknya kamu memohon dan meminta. Wa alayya dan kewajibanku kata Allah al-istijabatu wal aqam. Coba perhatikan. Kewajibanku kata Allah menerima dan memberi. Cuman kita kadang-kadang juga salah persepsi. Wah, doa nggak terima, doa Allah terima, cuman diberinya kapan? Nah, itu masalahnya. Kan kalimatnya wa alayya al-istijabatu dan kewajiban kata Allah menerima wal ata'u dan memberi. Artinya apa yang cinta? Kecuali ada hijab. Doa ada nggak terima Allah di hijab. Misalnya masih kurang orang tua itu hijab. Allah nggak terima. Ketika doa itu naik, ya putihan Abu bersama Allah terima. Tapi ketika ada orang masih berbuat syirik itu boleh aku bersama, itulah kita tutup, Allah nggak terima. Jadi ada berapa yang terhijab. Tapi kalau terhijab, diterima Allah. Wali al-istijabatu, tapi wal aqau dan akuri. Mungkin doa kita diterima ketika kita doa mustajab. Cuma nggak langsung beri Jumat. Mungkin sabtunya, mungkin depannya. Kita nunggu saja. Makanya perlu ikhlas, ya. Nggak menunggu. Kalau kita doa itu harus seminggu atau minggu. Ya mungkin sebulan, ya mungkin setahun. Kalau seandainya seumur hidup kita nggak diberikan, Allah akan berikan kepada keturunan kita. Bisa gitu. Kita hidup berkah mungkin karena doa orang tua kita. Di dunia nggak diberikan, di akhirat diberikan. Itu nggak ada istilah doa itu hilang. Ya. Maka itu di sini ikhlas itu masuk bagaimana? Karena kita akan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah yang Maha Memberi. Ya ikhlas itu artinya jangan tadi merasa menyinggung atau turun proyek kita gitu kan. Tapi juga baik doanya. Kalau kita ikhlas, kita syariat kita berdoa. Hakikat Allah yang berikan. Ya, maka ada istilah ya, dalam bahasa tauhid. Ya, Masya Allah kana, wa lam yasha lam yakun. Kaidah tauhid begitu. Apa-apa yang Allah undangkan terjadi. Kalau nggak sudah tidak terjadi. Nah, makanya perlu ada kita menerima qadha. Ya, kodanya sudah ada, kodanya kepastian terjadi, kita terima. Baik kita terima, buruk menurut manusia kita terima. Buruk manusia belum buruk menurut Allah. Gitu. Allah punya rekayasa lain, punya keinginan lain. Irodah. Allah punya irodah, enggak. Kita punya irodah, yang terjadi irodah Allah. Kalau irodah itu menurut kita ini jelek, kita harus imani namanya takdir baik dan takdir buruk. Jadi yang disebut Islam dalam berdoa, kita memang mintanya kepada Allah. Maka iya karena guru, iya karena saya. Tapi jangan minta dulu ibadah saja, repot juga ya. Ibadah dulu kan, ibadah baru kita minta, ibadah kagak. Minta sesuatu kagak enggak. Gimana? Ya begitu. Mohon maaf panjang. Kita bisa ada mau tanyakan sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
gerindra itu perlu apa namanya tanah yang mutakhir atau tidak, atau kita tahu kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca itu nggak perlu tanah, kecuali kita berburu gitu kan, membuktikan. Kalau mengamalkan juga, maka dalam fikih namanya khiyar, ya kita pilih. Jadi pun para ulama al-hadis mengatakan al-jami' agama ini muat kumpulkan hadis Nabi berkaitan dengan kita. Ya, dari Allah berkabir, Allah mengapain ini, percaya ada potongan tambahan lagi, dikumpulkan. Hanya bedanya mereka inventarisir tentang predikatnya kedudukan hadis. Apakah hadis ini mutawatir, sahih, apakah hadis ini hasan, itu mereka ahli. Tapi mereka kalau benar-benar itu ada sanadnya, ataupun gharib. Tapi kadang-kadang kalau gharib itu nggak diambil, karena kalau gharib biasanya sanadnya satu. Kalau hadis yang sahih biasanya sanadnya ada 10. Kalau 10 kemudian dia mereka artinya tidak cacat dalam bentuk dusta. Kebanyakan diambilnya itu yang sahih atau dibikin mutawatir. Itu mereka kumpulkan tadi, makanya perbedaan masalah ini tidak menjadikan runcing. Oh saya Allah berkata, Allah mau silahkan maksudnya. Begitu juga tentang hukum. Ya. Kalau kita baca hukum, kita jujur. Kalau hukum yang kita pelajari subhanallah, wabiyal azimi, wabiyal itu hadisnya itu riwayat Imam Ahmad. Tapi subhanallah, wabiyal azim riwayat Imam Muslim. Kalau kita lihat mutawatirnya Imam Muslim. Ya. Artinya subhanallah wabiyal azim. Tapi kalau baca subhanallah wabiyal azim berarti itu Imam Ahmad. Bukan berapa boleh. Cuma kalau kita lihat predikat kedudukan, artinya kedudukan predikatnya lebih tinggi Imam Muslim. Sama ketika kita sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, Imam Tabrani. Kemudian kalau sami Allah liman hamidah hamdan katsiran mubarakan, itu ada juga itu. Yaitu dari Imam Muslim. Tapi jarang kita baca, ya, karena kita biasa sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, kita mati itu kan biasa. Tapi kalau sudah kita lihat lagi orang barengan dibaca gitu, ya diam aja, karena memang ada hadisnya. Jadi ketika sami Allah liman hamidah hamdan katsiran mubarakan fi. Tapi jangan kenceng-kenceng. Bahwa itu jadi kelima, tetangga ngomong itu aliran apa? Baca itu lain, jangan begitu. Ini bacanya kenceng bener, ngedek orang diskusi kan gitu kan. Jadi sama ya, sami Allah liman hamidah hamdan katsiran mubarakan. Jadi banyak. Ya, itu kaitannya juga apa? Begitu juga berkaitan dengan sujud. Bahkan akhir Nabi, ya, itu akhir Nabi, itu baca tasbihnya Nabi berubah. Ya. Ketika turun surat An-Nasr Hidayah ya. An-Nasr benar ya? Benar nggak Hidayah? An-Nasr yang nama suratnya? Nah, ketika surat An-Nasr itu turun, Nabi kita Muhammad SAW mengubah tasbihnya itu. Rupanya bagaimana? Ujungnya pakai Allah maghfirli. Kalau kita bicara hukum, setiap ruku dengan sujud itu kan baca tasbih. Kenapa harus ada baca istighfar itu? Karena turun surat An-Nasr. Jadi ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah SAW dia baca kalimat tersebut. Ya, tujuannya adalah karena itu kalimat itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nabi disyaratkan surah An-Nasr sebenarnya turunnya terakhir. Yang lengkap ya. Jadi setelah waktu Mekah disatukan, turun surah An-Nasr. Cuma kalau kita lihat turun ayat yang berkaitan satu ayat, memang ayat Al-Maidah ya, Al-Yawma Akmaltu. Tapi yang secara lengkap, 3 ayat juga lengkap An-Nasr. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW dalam satu riwayat dia membaca ya
tasbihnya itu berubah. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalimat Allahumma firli yang jadi masalah. Kenapa kalau ada ampunan padahal itu adalah tasbih? Kita lihat riwayat Siti Aisyah, saudara Anda, dia berkata, "Masallah Rasulullah SAW, tiada sholat Rasulullah, sholatan beliau sholat wahda an-nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath." Ketika telah turun surat An-Nasr tadi, illa yaqulu biha, kecuali di dalamnya Nabi membaca tasbih tadi dan ruku, subhanaka rabbana wa bihamdika, maha suci engkau Tuhan kami, dan kembali sujud kepada Allahumma firli, baca Nabi. Itu satu. Ada 3 bentuk cara Nabi minta doa dengan Allahumma firli. Ini satu ya. Yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Rasulullah SAW yusiru ayyakula fi ruku'ihi, adalah Nabi SAW memperbanyak bacaan ketika rukunya, wa sujudi dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Wa fi riwayat ukhra, di dalam riwayat lain katakan, karena Rasulullah SAW yusiru ayyakula qabla ayyamut. Ada kalimat itu. Adalah Nabi memperbanyak doa ini sebelum meninggal. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya adalah ampun. Ya. Maksud engkau wahai Allah, pujian kepada kamu, astaghfiruka, aku minta kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Domirnya Allah, domir. Tapi riwayat lain, domir diganti, bukan ilaik tapi ilaik. Domir kata gantinya. Ya. Riwayat lain katakan Rasulullah SAW berdoa subhanakallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, bukan ilaih. Artinya domirnya kata ganti diganti. Nah, boleh nggak baca ini? Boleh. Kali-kali baca itu masuk. Tapi dari baca ini, jadi Abu Yusuf ternyata memang meninggal. Kenapa? Emang ayat surat terakhir dibaca Nabi saat itu mengatakan sampai sebulan Nabi kemudian wafat. Maka kalau tanya boleh nggak baca ini? Boleh. Kali-kali ya baca sebulan betul Nabi. Nah, kenapa? Ayat ayakula qabla ayyamuta adalah Nabi SAW memperbanyak dalam doanya qabla ayyamuta, sebelum dia wafat. Jadi artinya bagi kita bagaimana ikhtiar boleh aja, orang hukumnya juga sunnah ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya kaitannya ini baca ini nggak perlu pakai harus enggak, kalau kecuali belajar mengamalkan itu nggak perlu pakai tanah. Ya begitu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Muhammad وعلمنا 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 علما نافعا وتقبل معصية الذنوب اللهم بنا من عندك وعلينا من فضلك وعلينا من رحمتك ومن علينا من بركاتك وبركاتك وسعادتك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا الدعوة إلى غفرتك ولا هم إلا ولا لنا قضيتك ولا تهمل على صالحات على الدنيا والآخرة جل عليك إلا قضيتها وغفرتها وارحم الراحمين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محمد وعلى رسوله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.